Di pedalaman hutan Kalimantan Tengah, terdapat sebuah desa yang orang-orang sekitar menyebutnya dengan Desa Barasmayang. Di desa tersebut, hidup seorang gadis yang sangat cantik bernama Tapih. Suatu ketika, Tapih mandi di sungai. Karena kelalaiannya sendiri, tanpa disadari, topi kesayangannya tiba-tiba hanyut terbawa arus sungai. Bagi Tapih, topi itu sangatlah berharga karena pemberian dari kedua orang tuanya. Segera Tapih pun pulang ke rumah dan meminta ayahnya untuk mencarikan topinya yang hanyut terbawa arus sungai. Tapih dan ayahnya pun berjalan menyusuri sungai Rungan sambil mencari-cari topi Tapih yang hanyut. Mereka mencarinya ke sana kemari, namun tak kunjung menemukannya. Setelah lama mencari, tiba-tiba mereka menjumpai seorang pemuda. Rupanya pemuda tersebut membawa topi yang tengah mereka cari. Melihat hal tersebut, ayah Tapih meminta kepada si pemuda untuk mengembalikan topi kesayangan putrinya. Awalnya si pemuda ingin mengembalikan topi itu dengan cuma-cuma. Namun setelah melihat paras Tapih yang cantik, ia pun minta syarat. Pemuda itu bernama Antang Taung. Dia berasal dari desa Sepang Simin. Desa yang jauh, yang terletak di seberang hutan belantara. Ayah Tapih menawari Antang dengan sejumlah emas. Namun ditolak oleh Antang sebab ia ingin agar Tapih mau menikah dengannya. Tanpa pikir panjang, ayah Tapih pun menyetujuinya. Permasalahan muncul saat keduanya harus menjalankan kewajiban adat setempat bagi pasangan yang ingin menikah, yaitu harus tinggal di rumah calon mertua masing-masing secara bergiliran. Hal ini cukup memberatkan bagi keduanya, dikarenakan jarak desa mereka yang teramat jauh dan dipisahkan oleh hutan belantara yang luas. Untungnya warga kedua desa mau bergotong royong membuat jalan pintas memotong hutan untuk mempersingkat jarak kedua desa. Hari demi hari warga kedua desa terus bergotong royong membuat jalan pintas. Mereka juga membangun sebuah pondok di dekat lokasi proyek sebagai tempat beristirahat, bersantai, dan menyimpan peralatan. Sampai suatu ketika para pekerja merasa keanehan karena sering kehilangan makanan dan peralatan di pondok mereka. Para warga pun berinisiatif untuk membuat pengelabuan guna menangkap si pencuri. Esoknya para warga melancarkan rencana dengan berpura-pura bekerja, sedangkan yang lainnya mengawasi pondok dari kejauhan. Saat melihat sosok asing memasuki pondok, mereka pun segera mendekat dan mengepung pondok tersebut. Rupanya sosok tersebut adalah seekor angkes, hewan sejenis landak, yang dapat menjelma menjadi seorang pemuda rupawan. Tanpa pikir panjang, para warga mengepung siluman tersebut dan ingin menangkapnya. Siluman itu lantas memohon untuk dilepaskan. Para warga pun merasa kasihan dan bersedia melepasnya, namun dengan syarat siluman tersebut harus membantu warga membuat jalan pintas. Siluman itu pun setuju dan akan mengerjakan permintaan para warga. Singkat cerita, siluman angkes tersebut berhasil menyelesaikan pembuatan jalan pintas hanya dalam 3 hari. Tapih dan Antang pun dengan leluasa melewati hutan belantara. Karena tampang pemuda siluman yang menawan, Tapih dan Antang lalu sepakat mengangkatnya sebagai anak mereka. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka berdua, Tapih pun hamil anak pertama. Suatu ketika Tapih ingin makan ikan toman.
Dengan segera, Antang pergi ke kali di desa Sepang Simin untuk mencari ikan. Usaha Antang sangat memuaskan. Ia berhasil menangkap 1 ember penuh ikan untuk dibawa pulang. Karena cuaca saat itu sedang hujan, Antang dengan tergesa-gesa membereskan barang-barangnya dan bergegas pulang. Tanpa ia sadari, ia telah meninggalkan seekor ikan toman di perahu tadi. Keesokan harinya, saat ia ingin menangkap ikan lagi, ia sangat terkejut dengan kehadiran seorang bayi perempuan yang cantik jelita di perahunya. Segera Antang membawa pulang bayi mungil tersebut, dan oleh kedua pasutri tersebut diangkat menjadi anak angkat mereka yang kedua. Akan tetapi terjadi keanehan pada bayi perempuan tersebut. Hanya dalam beberapa bulan, bayi perempuan itu tumbuh menjadi gadis cantik jelita. Tanpa diduga, tumbuh benih asmara di antara siluman Angkes dan siluman Toman. Antang dan Tapih lalu mendekatkan keduanya dan menjodohkan mereka. Saat Tapih melahirkan putra pertamanya, si siluman mengandung anak pertamanya. Saat si siluman Toman melahirkan anak pertamanya, anak kandung Tapih meninggal dunia. Hal ini menjadi pukulan berat bagi Tapih dan Antang. Selang beberapa hari, anak dari siluman Toman juga meninggal dunia. Sebagai penghormatan, Antang dan Tapih ingin melakukan ritual adat Tiwah, yaitu menggali jasad yang meninggal lalu dibakar. Mendengar hal tersebut, siluman Toman dan Angkes juga ingin agar mendiang putranya di Tiwah. Namun, hal itu langsung ditolak oleh Antang dan Tapih. Seakan-akan mereka berdua menutupi sesuatu. Namun hal itu tidak digubris oleh siluman Toman dan Angkes. Sampai pada saat kuburan putra kedua siluman itu dibongkar, para warga seketika terkaget-kaget dengan ditemukannya tulang belulang hewan. Para warga pun menyadari bahwa anak tersebut bukanlah anak dari perkawinan manusia, melainkan anak dari siluman. Karena malu, siluman Toman dan Angkes lantas pergi ke dalam hutan belantara mengasingkan diri. Menurut rumor masyarakat setempat, kedua siluman itu beranak pinak di dalam hutan belantara. Keturunan dari kedua siluman itu memiliki kemampuan untuk mengubah wujud menjadi hantu jadi-jadian atau hantuan. Banyak dari keturunan mereka telah keluar dari hutan dan berinteraksi, bahkan berkembang biak dengan manusia biasa. Manusia yang di dalam dirinya mengalir darah keturunan hantuan dipercaya dapat berubah menjadi hantu tanpa tubuh yang sering mengincar darah dari ibu yang melahirkan, atau yang lebih familiar dengan sebutan kuyang.